Uji coba jalan raya yang menggunakan aspal dengan campuran limbah plastik rampung dilakukan di kawasan kampus Bukit Universitas Udayana, Bali. Uji coba ini mengadaptasi teknologi seorang ilmuwan kimia asal India yang ia sudah berhasil membangun jalan aspal sebanyak lebih dari 25.000 km dengan campuran limbah plastik. Pengerjaan proyek percontohan jalan aspal dengan limbah plastik ini dilakukan 29 Juli 2017 di kawasan Universitas Udayana di Jimbaran, Bali. Pengerjaan jalan sepanjang 700 meter ini merupakan kerjasama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Kemenko Kemaritiman. Proyek ini mengadaptasi teknologi ahli kimia asal India, Vasudevan. Jalan aspal berbahan plastik ini menggunakan sampah plastik kresek, kantong kresek seperti biasa yang kita bawa-bawa kemana-mana. Dengan perhitungan, setiap 1 km jalan dengan lebar 7 meter membutuhkan campuran 2 hingga 5 ton limbah plastik. Selain sebagai pengembangan teknologi, penggunaan aspal dengan limbah plastik ini menjadi salah satu solusi penanggulangan sampah plastik di tanah air. Campuran plastik. Oh, kalau dari plastik sih menurut saya itu bagus ya, karena kan kebetulan juga kita bisa mengurangi namanya limbah plastik. Dulu sih kan sempet bawa motor juga ke belakang situ, sampai lubang-lubang kan saya juga nggak berani gitu bawanya ke sana, tapi udah jadinya mulus ya, enak sih jadinya. Sejak 15 tahun lalu, India telah mulai mengembangkan penggunaan limbah plastik sebagai campuran konstruksi jalan raya. Teknologi plastic tar road ini juga mampu mengurangi penggunaan bitumen atau aspal murni. Selain menghemat aspal, pemeliharaan jalan dengan plastic tar road ini juga lebih jarang dan juga mudah dilakukan. Ya, ini adalah kondisi TPA Suwung yang ada di kota Denpasar. Kalau kita bisa lihat, sampah-sampah begitu menggunung, termasuk juga diantaranya adalah sampah-sampah plastik. Anda bisa bayangkan, setiap hari warga Denpasar saja mengeluarkan sampah atau membuang sampah 750 ton dalam sehari. Jadi dapat dibayangkan, sampah-sampah plastik yang memang susah terurai ataupun lama terurai akan menggunung dan akan menutupi areal yang memang untuk pembuangan tidak hanya sampah di kota Denpasar, namun juga di Kabupaten Badung dan Gianyar. Fenomena sampah yang menggunung di tempat pembuangan akhir tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Di negara India pun hal ini juga terjadi. Lebih parah lagi, kondisi laut juga sudah tercemar limbah sampah plastik. Profesor Vasudevan dari Tyagarajar College of Engineering Madurai 15 India ini adalah salah satu akademisi yang fokus pada pemanfaatan limbah plastik. Bersama kampus tempat yang mengajar, profesor bidang kimia ini telah mematenkan teknologi plastik tar road. Teknologi ini memanfaatkan penggunaan limbah plastik sebagai bahan campuran konstruksi jalan raya. Plastic tar road can be a waste management solution. I want to know what plastic can be used. Now, plastic you can classify into two types. One is packing materials. For any foodstuff from any material, you try to pack it as a cover. That comes to nearly 50 to 50% the total plastic that is being manufactured. The rest 45% utensils and other varieties. So these 55% only being used, of which about 70% thrown on the road and not properly segregated and not properly disposed. That comes and mixed with the solid waste and becomes municipal solid waste. If you know, once you know the plastic is very much useful, you need not throw it. You can collect it and use it effectively for road laying. Sejak 15 tahun yang lalu, India telah menerapkan penggunaan plastik tar road guna pembangunan jambulingan street di Chennai, India. Walau jalan raya dengan bahan campuran plastik ini kerap dilanda banjir, tidak ada kerusakan yang berarti pada jalan raya itu. Jalan dengan konstruksi campuran plastik ini bahkan mampu dibebani hingga 2.500 kg. Igede Nyoman Wiryadinata, Denpasar. Thank you for your time. Thank you. Dan Bali, kampung halaman saya. Ini menjadi proyek percontohan pengerasan jalan menggunakan teknologi plastic tar road. Pengerjaan proyek ini mengadopsi pengerasan jalan di India yang menggunakan campuran sampah plastik. Proyek percontohan ini sebagai awal merealisasikan komitmen Indonesia untuk mengurangi 70% sampah plastik hingga tahun 2025 nanti. Kita lihat sekarang. Bisa nggak kira-kira mengurangi 70%? Karena Indonesia sebagai salah satu negara penghasil sampah plastik di dunia. Saat ini terus membebani laut kita, ada 75% sampah di laut adalah sampah
plastik. Jadi jangan kaget kalau misalnya suatu hari kita mendengar atau melihat berita ada ikan dibuka perutnya dalamnya isinya plastik semua. Karena 75% sampah plastik ada di laut. Mungkin Anda juga salah satu kontributornya. Dan 80% sampah plastik berasal dari darat. Ini sampah sehari-hari yang kita buang, yang kita bawa sehari-hari. Kemudian kita lihat yang berikutnya, jalan aspal plastik ini merupakan teknologi pemanfaatan limbah plastik untuk membangun jalan raya dan dikembangkan di India. Ada 25.000 kilometer jalan sudah dibangun dengan memanfaatkan limbah plastik di negara ini, di India. Jadi jangan dipertanyakan lagi kualitasnya. Kalau misalnya Anda sekarang mempertanyakan, masa bisa sih, masa bisa, tenang. Di sana sudah 25.000 kilometer jalan yang dibangun dengan metode ini ya, dengan mencampur aspal, bitumen, dan juga plastik. Kemudian apa keunggulan teknologi ini? Dapat menggunakan semua jenis plastik, ya, dapat menggunakan semua jenis plastik. Mulai dari plastik kantong plastik hitam yang biasa buat gorengan yang kita beli, kemudian juga ember, gayung, semuanya, jadi berbagai jenis plastik bisa digunakan. Dan mesin pengolahnya dapat diproduksi secara lokal, ya, ingat, secara lokal, tidak perlu impor. Bisa digunakan untuk proyek berskala besar dan juga skala kecil. Ini mungkin sesuai dengan misi Pak Jokowi sekarang yang membangun infrastruktur dimanapun, jalan dimanapun, bisa menggunakan teknologi ini ya. Kita lihat yang berikutnya. Ya, setiap pembangunan 1 km jalan bisa menyerap 5 ton sampah plastik. Anda jangan berpikir 5 ton itu banyak ya. Kalau di Indonesia tadi di Denpasar saja per harinya 750 ton sampah plastik dihasilkan. Anda bisa bayangkan dari 750 ton ini berapa kilometer jalan yang bisa dihasilkan. Teknologi ini diharapkan bisa mengatasi masalah pengolahan limbah plastik dan juga mengurangi pembuangan sampah plastik ke laut. Sampai sekarang saya tidak habis pikir kenapa buang sampah ke laut. Ini benar-benar deh. Luar biasa sekali mereka yang bisa buang sampah ke laut, tuh tega banget. Dan ini dia, proyek percontohan teknologi ini akan dilaksanakan pada 29 Juli, sudah dilaksanakan ya, 29 Juli di Universitas Udayana Bali. Dan kemudian bulan Juli di Cilincing, kemarin di Universitas di Cilincing, kemudian September nanti ada di Bekasi, di Jawa Barat. Mungkin bisa dilihat dan juga nanti bisa dirasakan bagaimana kualitas jalannya. Ya, kemudian yang terakhir kita lihat. Ini dia, jika proyek percontohan ini berhasil, pengerasan jalan di pedesaan akan menggunakan teknologi ini. Apa sih keunggulannya? Tadi saya sudah sampaikan di informasi sebelumnya. Keunggulannya daya tahan jalannya lebih lama. Nah itu dia masalahnya. Kadangkala beberapa pemerintah daerah di sini justru jangan bikin jalan bagus-bagus supaya ada proyek terus ya, gitu kira-kira mindsetnya. Mindset harus diubah dulu supaya bisa mengadopsi aspal plastik di Indonesia.